Pertama, total TV yang akan dibeli. Si pemilik toko akan membeli televisi tipe A sebanyak X dan televisi tipe B sebanyak Y. Oke ya, seperti yang kita definisikan di variabel keputusan. Kemudian kapasitas atau kebutuhan. Kapasitasnya tidak boleh lebih dari 20. Karena dia hanya akan membeli televisi sebanyak 20. Mungkin bisa kurang, tapi tidak lebih. Oke. Kemudian harga beli. Di televisi tipe A, kita mempunyai harga beli 1.500.000. Tapi untuk televisi tipe B, kita punya harga beli 3 juta. Sedangkan untuk membeli semua televisi itu tipe A dan tipe B, yang totalnya kurang dari 20 unit ini ya, modalnya hanya tersedia 45 juta. Oke ya, bisa saling relatable ya, bisa saling terhubung. Kemudian paling sedikit. Oke, di tipe A paling sedikit harus ada 6 unit. Oke ya. Seperti kalimatnya tadi, paling sedikit 6 unit dari masing-masing tipe. Televisi tipe A paling sedikit 6 unit dan televisi tipe B paling sedikit 6 unit juga. Oke. Dan yang terakhir adalah keuntungan kita. Keuntungan dari si pemilik toko adalah 400.000 dikali banyaknya unit televisi tipe A dan 1 juta dikali banyaknya unit televisi tipe B. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke batasan dan kendalanya. Ingat, setelah kita susun tabelnya, jangan langsung kita berpatokan pada tabel dan langsung membuat batasannya berdasarkan tabel. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan bahwa tabel sangat membantu. Tapi fokus juga ke kalimat yang mengacu kepada masalah dalam tabel tersebut. Oke. Ia berencana membeli 2 jenis televisi sebanyak 20 unit. Jadi, 2 jenis televisi ini sebanyak 20 unit, artinya televisi tipe A dan televisi tipe B dijumlahkan harus kurang dari 20 unit. Mungkin bisa tepat 20, mungkin bisa 18, 19, tapi tidak boleh lewat dari 20 unit untuk tipe A dan tipe B, dijumlahkan totalnya semua. Kemudian, seorang pemilik toko elektronik memiliki modal 45 juta. Oke, kita punya 45 juta. Harga beli dari satu unit televisi tipe A adalah 1.500.000. Oke, dan harga beli dari satu unit televisi tipe B adalah 3 juta. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa harga belinya 1.500.000 untuk televisi tipe A, banyaknya yang akan dia beli nantinya ya. Kemudian 3 juta dikali banyaknya televisi tipe B. Dijumlahkan harga belinya, total dari semua yang akan dia beli nantinya, itu harus kurang dari 45 juta. Oke. Nah, di sini saya sudah sederhanakan. Pertama saya hilangkan 3 nol. Oke. Dan kita dapat baris yang kedua. Kemudian dari baris yang kedua kita bahagi 15. Dan kita dapatkan baris yang ketiga. Oke. X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 30. Nah, kemudian untuk persediaan ia harus memiliki paling sedikit 6 unit dari masing-masing tipe. Jadi, dari setiap masing-masing tipe A dan tipe B, paling kurang harus memiliki 6 unit. Jadi, bisa lebih dari 6, bisa lebih dari 6, bisa 7, bisa 8, bisa 9, 10, 11, tapi tidak boleh kurang dari 6 dari masing-masing tipe. Oke. Nah, seperti biasa non negativitas, X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan kita adalah memaksimumkan keuntungan. Keuntungan untuk penjualan kembali tiap unit tipe A adalah 400.000 dan keuntungan penjualan kembali untuk tiap unit tipe B adalah 1 juta.
Jadi kita akan memaksimumkan keuntungan Z sama dengan 400.000 X ditambah 1 juta dikali Y, di mana X adalah banyaknya televisi tipe A yang akan dia beli nantinya, kemudian Y adalah banyaknya televisi tipe B yang akan si pemilik toko beli nantinya juga. Nah, mungkin ada yang mengganti notasi Z menjadi FXY. XY, oke, itu tidak masalah karena memang benar. Kita punya fungsi untuk X dan Y. Oke, tidak salah. Tapi saya akan lebih sering gunakan istilah Z sebagai fungsi tujuannya. Oke, nah dengan begitu kita punya model matematiknya sebagai berikut. Oke, X sebagai banyaknya televisi tipe A, Y sebagai banyaknya televisi tipe B, Z sebagai banyaknya keuntungan hasil penjualan. Kemudian kita punya batasan kendalanya seperti berikut. Kita punya non-negativitas, dan yang terakhir kita punya fungsi tujuan. Oke, nah di sini masih ada temui kesalahan-kesalahan yang sering sekali dikerjakan dalam penyelesaian masalah menggunakan program linear ini. Jika saya perhatikan masih banyak yang menggunakan ekspresi seperti berikut. X ditambah Y lebih dari atau sama dengan 12. Nah, pertidaksamaan ini sangat berbeda dengan dua pertidaksamaan ini. Oke ya. Tolong diperhatikan. Pertidaksamaan ini, X tambah Y lebih dari atau sama dengan 12, sangat berbeda dengan dua pertidaksamaan ini. Karena dua pertidaksamaan ini menggambarkan dua daerah himpunan penyelesaian yang berbeda dalam bidang koordinat kartesius. Sedangkan jika kalian gabungkan, itu nantinya akan menjadikan sebuah daerah himpunan penyelesaian yang berbeda. Maka dari itu, saya tekankan sekali lagi, untuk setiap batasan yang kita dapatkan dalam masalahnya, 1, 2, 3, 4, jangan digabungkan. Sekali lagi, jangan digabungkan. Dengan pemahaman apapun jangan digabungkan, karena ini adalah batasan-batasan yang nantinya akan menggambarkan daerah himpunan penyelesaian yang berbeda. Oke, variabelnya sama, memang variabelnya sama, tapi ini akan menggambarkan daerah himpunan penyelesaian yang berbeda. Jadi jangan samakan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, nah kita lanjutkan. Sekarang kita sudah selesai dengan model matematiknya. Sekarang kita akan menentukan solusi model matematiknya. Nah, langkah pertama adalah fokus ke batasan. Fokus ke batasan dan kendalanya. Kemudian, gambar SPTLDV-nya. Oke. Setelah kita fokus ke batasan dan kendala, kita akan gambarkan SPTLDV-nya, sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Nah, untuk menggambarkannya, ingat untuk satu pertidaksamaan linear dua variabel, kita memiliki 4 tahap. 1, 2, 3, 4. Oke, itu hanya untuk menggambarkan satu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dan akan kita ulang untuk setiap pertidaksamaan linear dua variabel dalam satu sistem tersebut. Oke ya. Nah, akan lebih jelas nanti akan saya berikan contohnya. Kita kembali ke model matematik tadi. Kita sudah dapatkan model matematik tadi seperti berikut. Seperti pada prosedurnya, tahapnya, ingat kita harus fokus ke batasan kendalanya. Oke? Batasan kendalanya. Kita sudah fokus, kita sudah lihat ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel di sini. Ada satu sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan 4 pertidaksamaan. 1, 2, 3, 4. Berarti nantinya kita akan memiliki 4 daerah himpunan penyelesaian yang saling berpotongan. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita fokus ke pertidaksamaannya, kita akan gambarkan SPTLDV-nya. Nah, seperti biasa, kali ini saya akan jelaskan satu persatu detailnya bagaimana cara kita menggambarkan
sebuah sistem pertidaksamaan dalam satu bidang koordinat kartesius. Pertama, kita tentukan dulu titik potongnya. Oke, kita fokus dulu untuk pertidaksamaan birunya dulu ya. Oke. Pertama, ubahkan dulu pertidaksamaannya menjadi persamaan. Oke, pertidaksamaan, kemudian kita rubah jadi persamaan. Oke, X tambah Y kurang dari atau sama dengan 20, kita ubah dulu jadi X tambah Y sama dengan 20. Nah, kemudian kita substitusikan masing-masing dari nilai Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Jika Y-nya sama dengan 0, oke, kita ganti Y-nya jadi sama dengan 0, kita substitusikan. Kita dapatkan X tambah 0, diganti ya. X tambah 0 sama dengan 20. Dan kita dapatkan X sama dengan 20. Nah, berarti titik potongnya adalah 20, X, nilai X, dan 0 dari nilai Y. Nah, itu untuk titik potong di sumbu X. Kemudian untuk titik potong di sumbu Y, substitusikan nilai X sama dengan 0. X sama dengan 0. X-nya kita ganti 0, Y-nya tetap. Oke, jadi kita peroleh hasil akhirnya adalah Y sama dengan 20. Dengan begitu kita punya titik potongnya adalah 0,20. 0-nya dari X, 20-nya dari Y. Oke, bisa paham ya? Nah, setelah kita dapatkan titik potongnya, kita letakkan dalam bidang koordinat kartesius. Oke ya. Ini untuk 0,20 ini untuk 20,0-nya, 20x dan 0y. Kemudian yang ini adalah untuk titik potong di sumbu y-nya, 0,20. Oke, bisa dipahami? Setelah kita punya titik potongnya, kita hubungkan dengan sebuah garis. Dan kita punya garisnya. Oke, sekarang kita punya garisnya. Apa yang akan kita lakukan? Ambil sembarang titik uji. Kita akan ambil sembarang titik uji untuk melihat manakah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sekali lagi titik uji itu tidak boleh diambil pada garisnya. Boleh di atas, boleh di bawah, di kiri, di kanan, terserah kalian, asalkan tidak berada pada garis persamaannya. Nah, di sini saya ambil contoh, titik uji yang akan kita gunakan adalah A2,2. Oke, yang ini ya, A2,2. Nah, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Sekali lagi, kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Lihat apakah pertidaksamaannya benar atau salah. Oke ya, pertidaksamaannya yang ini tadi, masih pertidaksamaan yang sama. X tambah Y kurang dari atau sama dengan 20. Oke, nilai X-nya 2, nilai Y-nya 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 kurang dari atau sama dengan 20. Benar atau salah? Ya, benar. Nah, berarti daerah di mana titik ujinya berada, oke, titik ujinya berada di sebelah kiri bawah dari garis biru. Artinya, daerah himpunan penyelesaiannya berada di daerah di mana titik uji itu berada. Oke? Nah, setelah kita dapatkan daerah himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan biru, kita langsung lanjutkan dengan pertidaksamaan merah. Oke, kita ulangi lagi tahap yang sama. Pertidaksamaan merah, kita ubahkan pertidaksamaannya menjadi persamaan. Oke, kita ubahkan pertidaksamaannya menjadi persamaan lagi.